Dadaku pun berdebar. Tenang sayang, gak usah khawatir. Buruan kembali ke ruanganmu, biar aku yang buka pintu depan. Anggap saja tidak terjadi apa-apa, ucapku sambil menyuruh Maya keluar. Ia mengangguk, lalu berlari kecil menuju ke ruangannya. Setelah semua dalam keadaan aman, aku ikut keluar dan mengatur nafas sebaik mungkin, lalu menuju pintu. Apes, ternyata aku lupa nyisi rambut yang masih acak-acakan. Tapi kubiarkan saja, karena Sarah sudah berulang kali memanggil. Ia terkesan curiga kenapa pintu belum kunjung dibuka. Mas Rian, kamu di mana sih, Mas? Anak-anak sudah kangen loh, buka pintunya sayang. Suara Sarah memanggil lagi, terdengar lembut. Ayah di mana sih? Anak sulungku juga ikut memanggil. Mendengar intonasi suara Sarah, aku sempat berpikir sekilas. Sikap istriku masih seperti dulu, terlihat gak ada yang berubah. Bahkan cara bicaranya terdengar sangat manja. Aku pun jadi ragu, apa benar ia telah menduakanku? Iya sebentar sayang. Wah, aku pura-pura mengantuk, lalu memutar kunci pintu. Mas Rian, apa kabar sayang? Baru bangun tidur ya? Ucap Sarah sesaat usai pintu kubuka. Bersamaan dengan itu, kedua anakku berhamburan memeluk kakiku. Tersirat raut rindu di wajah mereka. Iya sayang, Mas capek sekali hari ini, sahutku gugup tapi berusaha tenang. Istriku gak boleh curiga, aku harus menjaga rahasiaku dengan Maya. Ayah, kakak ada cerita seru buat ayah. Aku bareng Nasya mancing ikan di rumah nenek. Timpal putra sulungku seraya menggelayut manja di tanganku dan diikuti oleh adiknya. Iya sayang, nanti ceritain sama ayah ya. Sahutku memegang rambut mereka satu persatu, menuntunnya untuk main di taman. Dan seperti biasa, aku panggil Maya untuk menemani. Gak lama kemudian, Maya keluar dengan ekspresi wajah datar dan pucat, masih tampak raut cemas. Sekilas ku kedipkan mata, ngasih kode supaya tetap ia tenang. Sementara Sarah berdiri di belakangku dan dari ekor mata aku bisa melihat ia tersenyum memandang Maya yang menyambut anak-anak dengan penuh kasih sayang. Abang dan adik sudah pulang ya? Kemana saja sih? Kok lama sekali perginya? Tante rindu loh sama kalian, ucap Maya seraya memapah tangan kedua anak-anakku. Iya Tan, kami seru banget loh di rumah nenek, sahut si sulung dengan panggilan khas. Karena istriku gak izinin anak-anak memanggil Maya dengan kata bibi. Sarah memang sudah menganggap Maya saudaranya, bukan sekedar pembantu. Wah, sepertinya asik sekali ya, ceritain dong sama tante. Timpal Maya seraya berjalan ke taman. Wisnu anakku tersenyum ceria mendengar ucapan Maya. Iya Tan. Kok leher tante ada bintik-bintik merah? Itu kenapa Tan? Digigit nyamuk ya? Dan seketika dadaku berdegup mendengar ucapan polos anakku. Sementara Maya yang mendengar salah tingkah. Oh, pipi masuk angin. Jadi tante kerokin tadi. Wisnu ikut merenges. Sarah yang mendengar lantas menatap curiga, lalu menoleh sesaat ke arahku. Aku jadi was-was, lalu buru-buru mengalihkan konsentrasi mereka dengan mengajak Sarah ngobrol di ruang tamu. Sedangkan Maya yang tadi gelagapan buru-buru membawa Wisnu dan Nasya ke taman. Maya
ceroboh. Seharusnya tanda merah itu ditutup. Kalau begini pasti Sarah curiga dan urusannya bisa jadi rumit. Sarah, Mas kangen sayang. Ngapain aja di rumah ibu? Kenapa nggak ada kabar? Setiap Mas telepon nomor nggak pernah aktif. Tanya aku kemudian seraya memegang rambut Sarah. Meski saat ini keadaan hatiku gak menentu, tapi aku tetap berusaha tenang. Nanti juga sudah pas waktunya, baru aku akan membahas soal foto yang dikirim Rani. Maafin aku ya mas, selama di rumah mama HP-ku tiba-tiba ngeblank. Tapi pas arah pulang, aku mampir ke counter. Dan ini sudah bagus lagi, sudah dibetulin. Sarah tampak gugup sambil mengambil HP di dalam tas. Penasaran, lantas memeriksa isi HP-nya. Gak ada apa-apa, isinya hanya chattingan biasa sama keluarga. Semua menu sudah kuperiksa, gak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Terus kenapa nomor ibu dan bapak gak ada yang aktif saat mas telepon nanyain kabar kamu? Aku masih belum puas. Di Magelang susah sinyal mas. Ada yang bilang jaringan emang lagi gangguan, ujarnya dengan wajah sedikit cemas. Magelang itu kota besar, mana mungkin gak ada sinyal? Kamu jujur saja Sarah, gak usah bohongin mas. Aku sudah mulai emosi dan rasanya gak sabar lagi ingin nunjukin bukti pengkhianatannya. Belum menjawab, Sarah menatapku nanar. Dia beringsut dan sedikit menjauh dariku. Emang kota besar gak bisa gangguan jaringan ya mas? Kok kamu jadi begini sih? Aku pulang jauh-jauh dari Magelang malah diinterogasi. Bukannya disambut dengan kemesraan, sergahnya mendadak emosi. Aku tetap sabar, gak boleh gegabah dalam menyelesaikan masalah. Gak gitu juga Rah, mas cuma nanya aja. Mas ini suami kamu, wajar dong mas khawatir. Apalagi sudah 2 hari lebih gak ada kabar. Mas juga kangen sama anak-anak. Timbalku masih berusaha tenang. Ya kalau kangen main dong sama mereka, bukannya malah interogasi aku. Kamu dari dulu emang gitu, gak pernah berubah. Setiap hari selalu sibuk. Jangankan perhatiin aku, main sama anak-anak aja jarang ada waktu. Sarah mendadak emosi lalu berdiri. Aku gak menimbali omelannya barusan. Mau kemana kamu? Tanyaku kemudian ikut berdiri. Ke kamar, ngapain duduk di sini kalau cuma disembur dengan pertanyaan-pertanyaan gak jelas. Perkataan begitu, Sarah berlalu menuju kamar. Sarah, mas belum selesai ngomong, tunggu. Serta-merta kurai tangannya. Apaan sih? Mau ngomong apa lagi mas? Dengerin aku baik-baik dan jawab pertanyaanku dengan jujur. Pertanyaan apa? Berusaha melepas genggaman tangan. Apa saja yang kamu lakuin di Magelang? Jawab jujur. Kamu ini aneh ya mas? Ya gak ngapa-ngapain lah, cuma di rumah mama, silaturahmi sama keluarga. Benar, gak bohong kan? Emosiku yang tadi sudah hampir tersulut, kini reda kembali. Ya ampun, kamu kok jadi begini sih mas? Udahlah, aku mau tidur. Capek tau gak? Segahnya lantas menuju kamar. Sejak berumah tangga baru kali ini, Sarah berani membentakku. Sungguh aneh. Melihat sikapnya barusan, aku jadi yakin ucapan Rani benar. Akhirnya aku ambil HP di saku celana, lalu ku susul Sarah ke kamar. Sarah, ucapku begitu berada di hadapannya. Dia sudah rebahan di tempat tidur, lalu menoleh ke arahku. Apa mas? Mau interogasi aku lagi? Tanyanya dengan tatapan curiga. Lalu sekilas menoleh ke sekeliling tempat tidur, dan sekejap kemudian pandangannya
lutut lantai. Benda apa ini, Mas? Sarah melotot melihat benda khusus yang tergeletak di lantai. Aku yang melihat jadi panik, sangat kaget. Mendadak tubuhku gemetar. Lantas bibir terasa berat mau bicara. Hah? Kok di sini ada benda gituan? Siapa yang menaruhnya? Aku berusaha akting. Pikiranku beralih, tidak lagi fokus pada foto Sarah yang dikirim Rani. Aku terlalu ceroboh. Seharusnya hal ini gak boleh terjadi. Tapi semua sudah terlanjur. Aku gak bisa menghindar lagi. Alat itu sudah menjadi bukti kalau aku telah mengkhianati Sarah. Oh, jadi selama aku di Magelang, kamu sama wanita lain, Mas. Tega kamu. Benda ini tidak, kamu curang, Mas. Higihis. Sarah menangis. Dengerin aku dulu, Sarah, biar aku jelasin semuanya. Mau jelasin apa lagi? Hah? Sekarang lebih baik kamu jujur, Mas. Sama siapa kamu memakai alat ini? Tolong jujur sama aku. Menangis begitu, Sarah menunjukkan benda itu ke arah wajahku. Aku jadi gelagapan, gak bisa menghindar. Tapi aku berusaha meredakan emosinya. Lantas ucapku, begini sayang, selama kita nikah, Mas kan gak pernah pakai benda begituan lagi. Jadi tadi malam Mas iseng sayang, Mas penasaran, lalu beli benda itu di apotik. Terus Mas coba memakainya, hehehe. Begitu sayang, gak ada apa-apa kok. Bohong, Sarah gak percaya. Mas jujur sayang, Mas gak bohong. Mas pikir aku anak kecil yang gak ngerti apa-apa. Alasan Mas itu gak masuk akal. Benda ini untuk 2 orang, bukan untuk sendirian. Sarah terseduh, lalu meneka air mata. Maya, ya Maya, ucapnya kemudian, lalu melintas menuju ke arah taman. Sarah, tunggu, aku mengejar. Binti merah itu pasti perbuatan kamu, Mas. Aku gak bisa menerima semua ini. Bukan, Sarah, kamu jangan salah paham. Maya gak tahu apa-apa. Dia di sini cuma kerja, bukan untuk yang aneh-aneh. Ujarku seraya mengikuti langkah kakinya yang sudah hampir mendekati Maya, yang asik main air pancuran bersama Wisnu dan Nasya. Maya yang melihat kedatangan kami jadi kaget, lalu sejenak menghentikan aktivitasnya. Sarah yang sudah tersulut emosi lantas langsung melabrak Maya dan memberikan ribuan pertanyaan bagai wartawan. Layaknya narasumber, Maya menjawab apa adanya. Kecuali rahasia kami, tetap ia jaga sebaik mungkin. Aku hanya bisa mendengar dan gak bisa ngapa-ngapain, kecuali menyesal. Sudah ceroboh dan gak hati-hati. Jujur saja, Mai, alasanmu barusan gak masuk akal. Lebih baik jujur atau aku pecat kamu sekarang juga. Ancam Sarah yang sudah kehabisan ide untuk membuka rahasia Maya yang ia curigai. Mendengar ancaman Sarah, Maya menoleh ke arahku dengan tatapan penuh ketakutan dan kesedihan. Lalu ia bersujud di depan Sarah, mungkin menyesali perbuatannya. Gak ingin masalah menjadi ruwet, aku lantas angkat bicara sebelum Maya bercerita. Kuceritakan semua yang kualami. Terang saja, mendengar penjelasanku, air mata Sarah kembali berlinang. Tapi aku gak prihatin, karena aku menduga itu hanya tangisan palsu. Lalu ku ambil HP dan menunjukkan foto Sarah bersama pria yang aku curigai. Air mata Sarah yang tadi berlinang seketika jadi kering. Matanya melotot kaget melihat foto di HP-ku. Ia berusaha mengelak dan mencoba mencari alasan. Tapi dengan buru-buru ku telepon Rani untuk menguatkan bukti perbuatannya.
setelah teleponan dengan Rani, aku memberi kode kepada Maya yang masih tersimpuh agar ia membawa Wisnu dan Nasya pergi. Menurutku, mereka terlalu kecil untuk tahu problem orang tuanya. Selesai mendengar bukti dari Rani, Sarah mendadak tersipu di hadapanku, lalu mengakui perbuatannya dan memohon agar aku memaafkannya. Tapi hatiku yang mendengar pengakuan itu jadi semakin hancur, perih sekali, sangat sakit. Suami mana yang rela istrinya pernah dengan pria lain? Meski aku sadar, aku juga melakukan pengkhianatan cinta, tapi konsepnya berbeda. Lelaki wajar memiliki 2 orang wanita, tapi fatal jika wanita memiliki 2 orang lelaki. Dan kalian jangan protes dengan argumenku. Sebagai contoh, seekor burung elang jantan membuat buah sarang untuk 2 burung elang betina dan anak-anaknya. Lalu burung elang jantan memasuki sarangnya bergiliran. Apakah itu salah? Jelas tidak. Namun kebalikannya, burung elang jantan membuat satu sarang untuk elang betina. Lalu tanpa diduga sarangnya dimasuki burung elang jantan yang lain. Bagaimana rasanya? Tentu sakit dan kecewa. Dan burung elang jantan itu pasti akan mencari burung elang jantan lain yang berani mengusik sarangnya, melakukan pembalasan dan perlawanan. Tapi aku gak mau masalah ini jadi ruwet. Maka dari itu, aku gak bisa memaafkan Sarah. Hatiku sudah hancur, perih sekali. Jadi semua ini kamu lakukan karena kesepian, lantaran aku sibuk kerja mencari nafkah. Keterlaluan sekali kamu, Sarah. Ucapku setelah Sarah beralasan kenapa ia tega melakukan itu. Maafkan aku, Mas. Maafin aku. Percuma, Sarah. Hatiku sakit. Kamu tega sekali. Hari ini saya Rian Wijaya menolak engkau, dan sekarang kamu bukan istriku lagi. Seketika mata Sarah melotot, lalu ia menatapku nanar dan air mata pun membanjiri pipi cantiknya. Tega kamu, Mas. Kamu ceraikan aku, sedangkan kamu sendiri bersenang-senang dengan wanita itu. Tidak bisa, Mas. Aku gak terima. Silahkan kamu ke pengadilan, aku akan membela diri. Akan kusewa pengacara handal untuk masalah ini, ucap Sarah kemudian dengan nada tinggi. Usai berkata begitu, ia berlalu dan aku menyusulnya. Sarah menemui Maya di kamar, sementara kedua anakku sudah tidur lelap. Maya? Iya, Nyonya. Maafin saya, Nyonya. Maya serta-merta sujud dan memohon. Mungkin ia sudah tahu isi hati Sarah. Kemas semua barang-barangmu dan pergi dari sini. Kukira hatiku terlalu baik untukmu, Maya. Kalau tidak, sudah kulaporkan kalian ke pihak berwajib dengan kasus perselingkuhan. Sarah, kamu gak berhak mengusir Maya, ucapku menyala. Karena kasihan melihat Maya menangis terseduh. Kenapa enggak? Kita belum resmi cerai, dan Maya hanya pembantu di sini, bukan siapa-siapa. Cepat Maya, tunggu apa lagi? Sarah kembali membentak hingga membuat Maya gak berdaya, kecuali berdiri dan mulai memasukkan pakaiannya ke koper. Melihat itu, aku hanya bisa garuk kepala. Gak ada yang bisa kulakukan kecuali meratapi kesedihan. Pikiranku semrawut. 2 orang yang kucintai telah mengalami konflik. Jika aku bersikeras membela Maya, otomatis jeruji besi menantiku. Sarah pasti gak akan bisa menerima semua ini begitu saja. Tuan, maafin saya ya, jika selama kerja di sini sering melakukan kesalahan. Saya pamit, Tuan. Semoga Tuan dan Nyonya hidup bahagia. Ucapan itu mengiringi air matanya, dan tak sanggup ku dengar. Aku sedih sekali. Maya yang kucintai telah pergi, pulang ke desa, dan dia pasti akan dinikahkan secepatnya dengan Pak Herman. Maafkan aku, Maya, gak bisa berbuat apa-apa.
Di saat kamu butuh pertolonganku, batinku terluka seraya mengiringi kepergiannya. Satu minggu kemudian, kepergian Maya benar-benar telah merubah suasana hidupku. Kerjaku jadi terbengkalai. Aku seakan gak fokus menjalani hidup. Sementara Sarah dari pagi sampai malam terus menangis. Mungkin ia menyesali perbuatannya dan merasa kecewa dengan pengkhianatanku. Hal yang sama juga ku alami, kecewa sama pengkhianatan Sarah dan sedih ditinggal pergi sama Maya. Saat ini aku duduk di teras, mataku memandang lurus ke depan, pikiranku campur aduk, dan sesekali terlintas kenangan indahku bersama Maya. Pasti sekarang dia sudah sah menjadi istri Herman, si rentenir itu. Mas, tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam. Aku menoleh sesaat, hatiku mendadak lega. Sejuk, rupanya yang memanggil Sarah. Sarah, kamu gak marah lagi kan sama Mas? Tanyaku serta-merta berdiri di kursi. Sarah menggeleng pelan. Aku mau bicara, ujarnya dengan tatapan datar. Mau ngomongin apa sayang? Tanyaku mendadak riang. Paling tidak meski Maya pergi, masih ada istri yang menemaniku. Sebelum mulai bicara, Sarah meraih tanganku, menatap wajahku penuh, hingga kecantikannya terlihat jelas dan masih seperti dulu. Posisi kami saat itu sudah duduk di kursi tamu. Mas, apa kamu mau memaafkan kesalahanku? Ucap Sarah kemudian. Iya Sarah, Mas akan mencoba melupakan kesalahanmu. Tapi, aku tahu apa yang Mas pikirkan sekarang. Sarah memotong ucapanku. Aku sudah tahu semua tentang Maya, Mas. Tadi gak sengaja aku nemuin ini. Sambungnya seraya menunjukkan selembar kertas. Ini punya Maya kan? Iya, dia menaruhnya di kamarku sebelum pergi. Berarti kamu sudah membacanya. Iya, Maya mencurahkan hatinya di sini. Mungkin maksudnya ingin aku tahu apa yang dia alami. Ku ambil kertas itu dan membacanya. Isinya hanya curahan hati, semua yang ia ceritakan padaku selama ini. Mas, iya Sarah, inilah alasan kenapa Mas. Pergilah susul Maya sekarang, sebelum terlambat. Aku kaget bukan kepalang. Kenapa Sarah mendadak bicara begitu? Kamu mengusir Mas, Sarah? Tanya aku masih bingung. Sarah menggeleng pelan sambil tersenyum. Lantas ucapnya, aku siap dimadu. Asal jangan dengan wanita selain Maya. Pergilah Mas, susul dia ke kampungnya. Dan aku yakin dia pasti menanti kedatanganmu. Mendengar ucapan Sarah barusan, bagai mendapat uang sekarung dan diterangi 1000 cahaya bulan. Hatiku senang bukan kepalang. Apa? Kamu serius, Sarah? Kamu lagi gak bercanda kan sayang? Tanya aku masih gak percaya. Serta-merta Sarah memelukku, lalu menjawabnya. Aku serius Mas, aku sayang kamu. Aku rela melakukan apapun demi kamu. Tapi harus janji ya Mas, maafin aku. Aku gak mau jadi wanita pendosa. Ucapnya terdengar lirih. Oh, terima kasih Sarah. Terima kasih sayang. Aku sangat bahagia dan membalas pelukan. Sama-sama Mas. Selanjutnya, tanpa menunggu lama aku langsung menyusul Maya. Mumpung waktu masih pagi. Meskipun aku belum tahu dia sudah menikah atau belum. Setidaknya aku masih berjuang dan untuk lebih gampang dan lebih cepat sampai tujuan, aku berangkat pakai motor. Jarak tempat tinggal Maya dari kotaku menempuh 2,5 jam perjalanan. Selama 2 jam badanku basah kuyup karena hujan. Namun usahaku gak sia-sia. Aku sudah sampai di gerbang desa Karilunjar.
terus melaju hingga akhirnya aku tiba di depan rumah Maya yang sederhana. Aku datang sesuai alamat yang ia tulis di kertas. Setelah turun dari motor, aku kaget bukan main. Tadi aku gak sadar, rupanya di sebelah samping rumah Maya ada tarup, sangat mewah. Ku telisik lebih teliti, dan sekonyong-konyong dadaku berdegup. Rasa kecewa langsung menjalar ke sekujur tubuh. Maya menggunakan pakaian pengantin, dan di sampingnya seorang pria tua sudah siap melakukan ijab kabul. Penghulu sudah mengucapkan ijab dan langsung dijawab oleh pria tua tersebut. Saya terima nikahnya Maya binti Wardito dengan Mas K. Tunggu, Maya itu milikku, bukan milikmu Herman. Seruku memotong ucapan Herman hingga membuat semua orang yang hadir menatap bengong ke arahku. Tuan Rian, serta-merta Maya bangkit lalu dengan cepat ia melepas kerudung pengantin di kepalanya. Sejurus kemudian dia berlari ke arahku dengan air mata banjir memenuhi pipi cantiknya. Maya, sahut.